teman-teman, kita tahu sama-sama bahwa PER atau price to earning ratio itu terdiri dari dua komponen, yaitu price itu sendiri yang dibagi dengan earning. Premis yang kita pegang atau kita ketahui adalah suatu ketika bila PER saham itu naik, maka yang terjadi hanya ada dua kemungkinan, yaitu satu, price-nya yang naik atau karena earningnya yang turun. Nah, kalau keinginan kita hanyalah bila saat kita membeli itu saat price-nya sedang rendah, lalu kita bisa menjualnya di saat price-nya naik maksimal, tapi tanpa ada penurunan earning. Malah kalau bisa earningnya tetap konsisten naik. Itu ya harapan kita. Nah, dari kondisi ideal ini atau premis ini kita bisa eh, lakukan pendekatan. Bagaimana caranya atau di saat mana kita bisa mendapatkan emiten bagus saat pernya rendah tapi earningnya tetap bertumbuh, yang pada akhirnya mendongkrak harga saham itu sendiri. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan data rasio fundamental yang kita kenal, itu price to earning ratio, yang nanti kita sandingkan dengan statistical term, yaitu standard deviation band, yang gunanya nanti untuk bisa memproyeksikan harga saham di mana kita bisa menambah. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan langsung untuk memanfaatkan data rasio fundamental yaitu PAIR yang akan kita kombinasikan dengan statistical term yaitu standard deviation band, yang nantinya kita proyeksikan harga saham yang mau kita tuju. Saat ini saya menggunakan aplikasi atau sekuritas Stockbit yang sederhana tapi ada fitur screeningnya. Langsung saja di bagian atas, tab atasnya ada beberapa kegunaan. Kita langsung pilih screener karena kita mau mencari emiten atau saham-saham yang data EPS-nya sudah terkumpul tapi baik atau meningkat drastis. Di sini ada beberapa stok screener yang sudah disediakan, tapi kita mau membuat screening sendiri. Langsung kita pilih tab create new. Nama dari screen ini bebas ya, kita isi aja misalnya earning per share-nya bertumbuh kuat. Lalu deskripsinya screening saham bertumbuh. Lalu stock universe ini adalah pilihannya apakah IHSG ataupun kita bisa pilih dari grup indeks atau ke bagian bisnisnya atau sektor. Tapi kalau kita mau mengumpulkan data banyak, kita pilih aja IHSG. Lalu ada rules atau key yang harus kita isi, syarat-syaratnya yaitu kita mau mencari IPS bertumbuh, berarti kita ketik atau insert key-nya EPS. Nah, di sini akan beberapa data yang ditawarkan, EPS rating, tapi kita pilih langsung yang tahunan. Kita mau mencari data yang kuat dan pasti, itu ada di tahunan. Kita langsung klik, datanya diisi, dikosongkan saja. Lalu ini pilih karakter di atas atau maksimal, berarti yang kuat, melebihi. Lalu tambah lagi rule lagi di bagian basic, kita pilih agar tidak semua saham keluar, kita pilih market cap-nya. Nah, di sini udah ada ditawarkan market cap, kita klik. Karena ini mencari emiten untuk sampel, kita pilih aja yang market cap-nya besar dan kuat, 100 triliun misalnya ya. Udah, ini tandanya lebih besar. Langsung kita klik screen. Ya, teman-teman juga langsung bisa lihat di sini ada beberapa saham yang di screen dari Bian, UNTR, BMRI, BNI, ada beberapa saham bank yang banyak, juga ada sektor consumer ya. Nah, untuk mempersingkat, saya akan langsung pilihkan sektor consumer dan bank. Yang pertama bank, karena kita tahu BBCA ini pergerakan harganya identik dengan pergerakan IHSG, dan kita sama-sama tahu perusahaan ini selalu untung terus dan aman. Langsung kita klik. Tampilan pertamanya itu pergerakan harga sahamnya di hari ini. Karena kita mau melihat gambaran besar dan luasnya, kita pilih langsung 5 tahun. 5 tahun saya pikir masa yang ideal ya untuk menggambarkan perjalanan harga saham ataupun PER atau EPS yang sudah dilalui dari 2018 sampai 2022. Lalu kita lihat di bagian key statistik untuk membuktikan apakah pertumbuhannya jelas. Ini lihat income dan revenue-nya kelihatan tahun 2020, 2021, 2022 kuartalnya kelihatan ya, ada
peningkatan. Lalu kita menguji EPS-nya benar-benar bertumbuh atau tidak. Kita ke bagian finansial. Di tab income statement, kita pilih annual. Ini sudah annual ya. Di sini terdata tahun 2016 sampai tahun 2021. Total pendapatan kita bisa lihat ya, ada peningkatan. Berarti ini masuk kategori yang akan kita coba screening dan kita jadikan bahan praktek yang dikombinasikan dengan statistical trend, yaitu standard deviation band untuk memberikan harga saham yang akan kita tuju. Laba kotor, laba usaha kelihatan meningkat. Yang paling penting ini laba bersih tahun berjalan, peningkatan ya. Nah, EPS yang tadi kita screen apakah benar terjadi peningkatan? Kelihatan ya peningkatannya. Nah, setelah kita yakinkan ada peningkatan PER atau dan EPS, ini cocok dan masuk syarat untuk disandingkan atau dikombinasikan dengan statistical trend, yaitu standard deviation band yang membutuhkan peningkatan laba atau EPS yang signifikan, tidak jomplang ya, tidak naik turun naik turun naik, tapi yang kelihatan naik langsung ke atas. Lalu kita masuk ke bagian tab funda chart. Di sini kita akan olah, kita sandingkan dengan standard deviation band yang kita akan coba hari ini. Chartnya yang berwarna biru ini harga sahamnya ya. Di sini kita lihat price-nya. Kalau kita centangin, kita hilangin, dia hilang. Nah, yang pertama kita isi itu adalah di sini tab browse. Kita insert standard deviation band-nya dari layar pertama, yaitu plus 2 PE standard deviation sampai nanti minus 2 PE standard deviation. Nah, kita browse langsung, kita cari PE ya. Lalu sini banyak pilihan, kita cari yang tahunan yaitu, nah di bagian tengah sini nanti kita pilih satu-satu, kita klik ya, dari plus 2 PE plus 1 PE min, ini tengah-tengahnya rata-rata, lalu minus 1 sampai minus 2 PE standard deviation. Ini kita pilih satu-satu dan insert nanti ke tabelnya. Ini kita lihat price tadi masih ada, min 1 PE paling bawah ada, plus 2 PE standard deviation. Yang ini tadi salah ya, kita masukin lagi min PE tengah, kita terus lagi paling bawah minus 2 sudah masuk. Sekarang yang plus 1 dan min 1. Sudah ada 3 layar garis batasan dari nomor 1 sampai ke 4. Ada plus 2 PE standard deviation, plus 1 PE standard deviation, min 2 PE standard, min 1 sampai yang tengah min PE. Lalu untuk harganya kita hilangkan, kita ngeliat pair yang berjalan, kita insert, current yang hari ini berjalannya. Nah, chart yang berwarna hijau ini yang mau kita pelajari sampai kita proyeksikan kemana nanti arahnya. Untuk rentang waktunya kita pilih 5 tahun karena cukup mewakili perjalanan panjang dari sebuah saham itu. Untuk catatan kecil saja, di tahun 2020 ada kejadian yang tidak diduga ya, akibat COVID pertama sampai COVID kedua itu semua saham dan kegiatan ekonomi di Indonesia itu drop ya. Jadi memang terjadi penurunan harga saham, kinerja perusahaan hampir di semua sektor. Kita lihat pergerakan dari PE-nya itu meningkat ya. Nah, yang tadi saya kutip bahwa garis-garis layer ini bisa menjelaskan atau bisa membantu menggerakkan harga PE. Nah, saya nggak bilang atau menganggap garis-garis atau layar ini adalah seperti garis Fibo pada indikator teknikal, tetapi dari informasi atau ide yang saya dapatkan bahwa setiap garis ini bermakna dan mempunyai kekuatan atau pengaruh terhadap pergerakan nilai PER di sebuah emiten tersebut dalam jangka waktu yang panjang ya. Garis yang pertama yang paling atas yaitu plus 2 PE standard deviation, artinya 97,5% kemungkinan atau probabilitasnya dia akan mengalami penurunan atau dia akan menekan harga atau nilai PER ke bawah. Lalu layer nomor 2 yaitu plus 1 PE standard deviation, artinya 84% kemungkinan atau probabilitasnya dia akan
mengalami penurunan juga sampai ke garis tengah rata-rata min, artinya 50% kemungkinan atau probabilitasnya dia akan naik, atau 50% kemungkinan dia akan turun, jadi netral. Garis keempat, min 1 PE standar deviation, artinya 80% kemungkinan atau probabilitasnya dia akan mengalami kenaikan, nilai PE akan digerakkan ke atas. Garis terakhir yaitu layer min 2 PE standar deviation, artinya 97,5% kemungkinan atau probabilitasnya dia akan mengalami kenaikan atau dorongan ke atas. Kita lihat dari pergerakan nilai PE Bank BCA selama rentang waktu 5 tahun, di setiap garis-garis tertentu atau layer ini dia mengalami tekanan atau dorongan. Ide atau pendekatan ini bisa kita manfaatkan, contoh di rentang waktu Januari 2001 ataupun Januari 2022 kemarin, itu harga PE-nya itu, nilai PE-nya sudah beberapa kali mendekati atau mengenai batas plus 2 PE standard deviation ya. Otomatis dia terdorong seperti tadi pendekatannya, bahwa bila nilai PE mendekati garis ini dia akan tertekan, 97,5% kemungkinan dia akan turun. Dan itu terbukti beberapa kali. Nah, saat ini nilai PE-nya berada di sedikit di atas dari min PE standard deviation. Dan kalau kita rancang atau ada skenario, kalau dia mendekati min PE standard deviation, kemungkinan dia akan stabil atau naik sedikit atau turun sedikit. Kira-kira teman-teman bisa memahami ya dari pendekatan atau ide yang coba saya sharing ini. Nah, data atau key dari financial metric ini jangan kita buat, ini kita bisa simpan biar nanti kita coba di emiten yang lain. Kita save, kita bikin namanya standard deviation ya. Nah, ini kita save. Lalu dari pergerakan PE ini kita coba lihat chartnya ya. Nah, coba kita rapatkan. Kelihatan ya dari pergerakan harganya memang ada peningkatan signifikan ya dari kinerja ataupun keuangan yang sehat dan kuat. Kita kembali lagi, kita masuk ke emiten lain untuk kita uji apakah bisa dan apakah benar dengan peningkatan keuntungan atau kinerja perusahaan itu bisa menggerakkan atau memproyeksikan harga sahamnya kelak. Sekarang kita masuk ke sektor consumer. Kita coba di ICBP. Kita buka rentang waktu 5 tahun sampai kita masuk ke finansialnya langsung. Income statement pada tahunan. Kita lihat bahwa pendapatannya naik ya, jelas. Beberapa tahun berjalannya juga tiap tahun naik. EPS-nya kita uji datanya, kelihatan ya peningkatan jelas. PER-nya juga. Sekarang kita masuk ke Fuda chart. Kita 5 tahun kan. Nah, screener tadi atau metode kombinasi PER dengan standard deviation sudah kita simpan. Sekarang kita panggil lagi. Ini dia paling bawah ya, standard deviation band for testing. Ini tadi yang kita namakan. Ini keluar. Lalu price-nya kita hilangkan supaya tidak mengganggu. Nah, saat ini nilai PE ada di 22,31, sedikit di atas dari min PE. Nah, dari beberapa garis ini mempengaruhi ya, walaupun dia belum pernah sampai ke plus 2 PE, tapi saat dia mau mendekati dia udah mulai turun. Saat dia mau mendekati min PE dia sudah naik dulu. Pernah di Juli 2020 dia mantul pada saat mengenai garis min 1 PE, terdorong ke atas, tidak sanggup naik ke plus 1 PE, dia turun lagi. Dan mungkin Februari 2022 dia mengalami penurunan yang dalam, PE-nya itu sampai ke min 2 PE standard deviation, tapi dia mengalami kenaikan karena 97,5% probabilitasnya dia mengalami kenaikan dan terdorong terus sampai ke atas, sampai saat ini melewati sedikit min standard deviation-nya. Tapi sekali lagi metode ini atau pendekatan ini
dianjurkan atau disarankan kepada emiten yang jelas-jelas EPS-nya growth atau PER-nya itu baik, terlihat jelas ya, seperti tadi. Kalau yang pendapatan atau EPS-nya naik turun karena faktor siklus ataupun terpengaruh harga dunia, itu tidak bisa kita terapkan metode atau pendekatan seperti ini. Nah, ide dari produk ini, orang-orang akan berbondong membeli di harga saat PE-nya menyentuh bahkan melewati min 2 PE karena faktor atau dianggap under value. Sebaliknya, investor akan berbondong-bondong mengurangi muatan atau menjual pada saat nilai PE-nya itu sudah menyentuh batas tertinggi bahkan melewati plus 2 PE karena faktor over value. Nah, PER atau price to earning ratio band ini hanya efektif digunakan untuk saham-saham sektor bisnis yang stabil. Contohnya seperti consumer good, telekomunikasi, bank, dan sektor-sektor lain yang memiliki laba perusahaan yang stabil bahkan bertumbuh. Kalau tidak stabil antar tahunnya, standard deviation band-nya tidak bisa diberlakukan karena tidak mencerminkan kinerja perusahaan yang bagus yang bisa diprediksi masa depan harga sahamnya. Saham cyclical atau harga sahamnya yang bergantung pada harga komoditas dunia juga tidak bisa dipakaikan metode ini. Data pendapatan laba bersih tahun berjalan adalah dengan time frame 5 sampai 10 tahun, tapi 5 tahun saya kira sudah cukup ideal untuk pengambilan datanya ya untuk diproyeksikan harganya kelak. Ya teman-teman, kembali kita menggunakan aplikasi atau bot yang bisa menampilkan standar deviation band suatu emiten. Kita coba pakai bot Catherine. Apakah tampilannya bisa kita pahami? Coba kita lihat saham ITMG ya. Walau ini sebenarnya tidak berlaku untuk saham atau emiten siklus ya, cuman saya tertarik pendapatannya, EPS dan PER-nya. Coba kita ibaratkan dia itu bukan saham siklikal ya. Kita lihat sama seperti tadi, garis-garis atau layer yang tertata ini sama fungsinya atau kekuatannya ya. Yang paling atas itu plus 2 standard deviation, lalu di bawahnya ada plus 1 standard deviation, yang tengah min atau rata-rata, yang warna hijau ini min 1 standard deviation, yang paling bawah min 2 standard deviation untuk saham. Nah, kalau versi tampilan aplikasi atau sekuritas Stockbit seperti ini ya. PE rasio saat ini sedikit di bawah dari min 1 standard deviation. Lalu di bawahnya banyak kolom atau bar. Ini juga perlu pendalaman lebih lanjut, seperti ini tabel kuartal data dividen, forward EPS, book value, OPM, net profit margin, ROE, ROA. Ini perlu pendalaman lebih lanjut ya di waktu lain kesempatan. Cukup datanya cukup banyak yang bisa dipelajari di sini. Lalu di sini bawahnya ada kolom EPS, MRQ versus TTM. Kalau MRQ kita tahu tuh most recent quarter, kalau TTM trailing 12 months, 12 bulan terakhir ya, gambaran kinerja perusahaan. Lalu ada EPS-nya juga di sini. Nah, yang perlu kita lihat ya gambar yang di atas ya. Kalau yang di bawah dan tengahnya ini untuk keperluan atau kepentingan yang lain. Nah, jadi bisa kita ingat ya bahwa PER adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal atau murah saham berdasarkan kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba bersih. Bisa untuk memperhitungkan potensi keuntungan dari suatu perusahaan. Nah, sekarang kita beralih ke indikator fundamental lainnya yang masih berkaitan dengan pendapatan atau pertumbuhan dari suatu perusahaan, yaitu earning per share, itu EPS.
Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pembahasan tentang memanfaatkan data EPS dan PAIR yang tadi kita sudah ulas sedikit untuk kita jadikan bahan untuk men-screening saham-saham yang bagus, yang EPS-nya sudah membaik atau bertumbuh dan kelak harganya kita perkirakan naik. Dengan catatan, kita sudah tahu saat ini sudah mengalami distribusi kurang lebih 3 bulan, atau kita bisa prediksi sudah mengalami minus sekitar 30%. Harapan kita nanti dia akan kembali ke harga tertingginya, karena kita tahu kita suatu saham yang telah atau pernah mengalami arah, kita harapkan dia akan mengulanginya lagi. Nah, screening dasar dan sederhana yang di aplikasi Stockbit ini merupakan atau sudah banyak yang menggunakan, tapi kita coba sama-sama praktekkan kembali dengan memanfaatkan data EPS yang bertumbuh. Langsung saja kita praktekkan screening dasar pada Stockbit untuk mencari saham yang bagus karena EPS sudah bertumbuh. Pertama kita tap create new, lalu screen name itu kita boleh isi bebas ya, bisa cari EPS. Lalu bagian stock universe kita bisa pilih global ISD atau pilih grup indeksnya, atau kita boleh pilih sektor atau bisnis. Tapi kalau kita mau mencari banyak saham yang akan kita screening, kita pilih ISG. Nah, sekarang yang penting ini bagian screening rules-nya. Karena kita mencari saham-saham yang IPS bertumbuh tapi sedang diskon, berarti rule yang pertama adalah kita perkirakan atau asumsi itu sudah 3 bulan mengalami distribusi diskon. Jadi kita insert 3 month. Nah, di sini ada pilihan, kita langsung 3 month RS line. Lalu kita isi 0,7. 0,7 ini artinya diasumsikan sudah terjadi minus 30%. Lalu karakternya lebih kecil. Kalau kita mau mencari yang sudah minus 50%, berarti RS line ini kita isi 0,5. Kalau kita mencari penurunan yang sudah atau minus 20%, kita ganti 0,8. Nah, untuk saat ini kita mempraktekkan mencari penerimaan RS line yang sudah mengalami 30%. Kita isi 0,7. Lalu rule selanjutnya yang basic adalah kita mengharapkan dapat saham yang EPS-nya sudah mengalami perbaikan atau bertumbuh dari kuartal sebelumnya. EPS kita isi EPS growth ya, strike itu artinya terlihat segaris, artinya terlihat ada perubahan atau perbaikan. Di sini karakternya lebih besar, tapi kolomnya kita kosongkan saja. Kita pilih growth strike karena kita konsen atau mencari saham yang EPS-nya membaik per kuartal. Jadi kita analisa jangka menengah dan pendek saja. Lalu kita mengisi lagi tab selanjutnya volume. Kita memastikan volume misalnya MA5 atau di MA20 itu berisi ya, jadi enggak sekedar kosong. Karakternya lebih besar. Kalau udah kosong, lalu kita lagi volume di moving average 20 nya atau 10 nya. Kenapa kita menjadikan ini rules juga? Kita berharap terjadi atau akan terjadi crossing di moving average berdekatan ini, artinya kita sudah memperkirakan sudah terjadi demand area. Nah, kalau ini sudah kita tentukan rulesnya dengan isinya, lalu kita coba ya, klik tombol screen. Nah, di sini sudah ada beberapa nama saham atau emiten yang sesuai dengan screening kita, rules screening kita. Kita pilih yang mendekati 30% distribusi. Paling tinggi itu sudah BBHI, selanjutnya WiFi, ASA 1 sampai ke LAN. Ini isi dari volume moving average 5 sama moving average 10 nya. Nah, setelah kita mendapatkan beberapa
emiten ini ya kita tidak langsung membeli ya, tapi kita bisa lihat chartnya, kita lihat broker summary-nya juga. Contoh di sini coba kita lihat selain chart dan broker summary-nya, kita juga mau memastikan apakah IPS-nya per kuartalnya sudah mengalami perbaikan atau peningkatan. Kita langsung ke financial income statement, pilih kuartal, kata kita concernnya di jangka pendek dan menengah, langsung ke IPS. Kita lihat dari tahun 2021 sampai ke kuartal 3 2022, ternyata kuartal 2 dan 3 terjadi penurunan ya. Ini tidak termasuk kategori perbaikan IPS, jadi kita skip. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi kita bisa mencoba mencari saham yang kita perkirakan IPS yang mengalami perbaikan, tapi tidak terlalu banyak dapatkan saham yang bagus ya. Sekarang kita mencoba apakah kita bisa menggunakan screening dasar pada stok ini untuk mendapatkan saham dalam kategori gorengan yang sedang diskon dan pernah karena atau mengalami harga tertingginya. Saya menggunakan kalimat atau saat ini saham gorengan karena secara kinerja perusahaan ataupun fundamental tidak terlalu kuat atau tidak terlalu bagus ya. Pertama kita masuk ke bagian create new seperti awal tadi, lalu screen name kita isi, misalnya kita cari saham gorengan Kelak Temanggung. Kita anggap dia sedang diskon, terasa melewati atau sedang mengalami distribusi besar dan panjang. Stock universe-nya sama, kita pilih ISG. Rules yang pertama, karena kita menganggap saham ini sudah mengalami distribusi selama 3 bulan, kita isi RS line. Coba kita lebih dekat, 1 bulan saja kita pilih, lebih kecil, 0,7, kita anggap sudah 30% minus. Lalu teman-teman ya, kategori saham gorengan itu umumnya sih di bawah 1000 ya, jadi kita pilih price tag, coba kita tentuin 50 saja. Lalu rule selanjutnya kita memastikan bervolume ya. Jadi, tapi ini perlu pendalaman lebih lanjut ya, juga mempelajari broker summary-nya, karena ini seperti tadi awal saya kategorikan saham gorengan ya, terlepas dari kinerja perusahaan dan laporan keuangannya,
Kita memastikan dia sudah mengalami distribusi selama kurang lebih sebulan dengan penurunan 30. Ya, begitulah teman-teman ulasan singkat dan sederhana mengenai indikator fundamental yang beberapa hari ini cukup menarik perhatian, yaitu IPS dan PER, dan juga tadi tips atau ide untuk screening mendapatkan saham yang bagus dengan harga menarik memanfaatkan data IPS dan PER. Akhir kata saya mengucapkan semoga kita sukses semua, dan assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.